Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang permasalahan sebagai berikut. Ada kasus seperti ini. Toko Mr. Alamatika akan membuat 3 macam paket murah. Katakanlah paket murah itu yaitu paket A, paket B, dan paket C. Paket tersebut berisi sirup, biskuit, dan permen. Nah, biasa kalau mahasiswa setelah selesai ujian skripsi biasanya mereka berikan paket kepada teman-temannya. Makanya Mr. Alamatika menyediakan paket A, B, C ya, yang berisi sirup, biskuit, dan permen. Paket A berisi paket A berisi 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit, dan 3 bungkus permen, dan dijual dengan harga 85.000 per paket. Paket B berisi 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit, dan 2 bungkus permen, dijual dengan harga Rp75.000. Paket C berisi 2 botol sirup, 1 biskuit, dan 2 bungkus permen, dijual dengan harga Rp70.000. Banyaknya sirup, biskuit, dan permen yang tersedia berturut-turut adalah 17 botol, 22 bungkus biskuit, dan 30 bungkus permen. Toko Mr. Alamatika ingin memperoleh hasil penjualan yang sebesar-besarnya. Tentukan banyaknya masing-masing paket dengan asumsi semua paket terjual habis. Nah, pertama kita tentukan dulu ada berapa yang akan kita produksi di sini. Tentunya ada 3 paket ya. Paket A, B, dan C. Nah, ini menjadi variabelnya. Jadi akan kita pakai di sini adalah X1 sebagai paket A, X2 sebagai paket B, kemudian X3 sebagai paket C. Nah, ada 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel artinya metode grafik tidak akan berlaku. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus pakai metode simplex. Karena ya variabelnya ada 3 variabel ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh menggunakan metode simplex, tentunya kita harus formulakan kasus ini ke dalam bentuk linear programmingnya. Yang pertama, kita tentukan dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yaitu setMax sama dengan titik-titik, X1 ditambah dengan titik-titik, X2 ditambah dengan titik-titik, X3. Berapa harga jual tiap tiap satu paket A, berapa harga jualnya? Harga jual untuk paket A ini 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit, dan 3 bungkus permen, harga jualnya adalah 85.000. Makanya di sini adalah 85.000. Kalau di sini paket B, harga jualnya paket B ini paket B-nya harga jualnya adalah 75.000. Paket C-nya harga jualnya adalah 70.000. Kemudian fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendalanya kita perhatikan dulu. Untuk fungsi kendala, nah ada 3 kendala di sini. Kendala pertama yaitu sirup, kemudian kendala kedua adalah biskuit, kemudian kendala ketiga adalah permen. Nah, kita bawa ke dalam bentuk tabel, boleh. Untuk
X1 di sini, kemudian X2 di sini, kemudian di sini X3. Di dalam paket A itu terdapat, mana paket A? Ini paket A, terdapat 1 botol sirup, 1 sirup, 2 biskuit, ya, 2 biskuit, kemudian permen ada 3 bungkus. Kemudian di dalam paket B berisi 1 sirup, kemudian 2 biskuit, kemudian 2 permen, 2 bungkus permen. Oke. Kemudian di dalam paket C berisi 2 sirup, 2 botol sirup, kemudian 1 biskuit, 2 permen. Banyaknya sirup, oke, di sini banyaknya tersedia. Banyaknya sirup yang tersedia secara berturut-turut, sirup, biskuit, dan permen adalah 17 botol. Kemudian 22 bungkus biskuit. Kemudian 30 bungkus permen. Nah, fungsi kendalanya sudah jelas. Jadi di sini X1, maka untuk kendala pertama, untuk konstrain pertama tidak lain adalah X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 2X3, ini ya, X1 tambah X2 tambah 2X3 yang tersedia maksimum ya. Jadi kecil sama dengan 17. Konstrain kedua, 2X1 ditambah dengan 2X2 ditambah dengan X3 kecil sama dengan 22. Konstrain ketiga, 3X1 ditambah dengan 2X2 ditambah dengan 2X3 kecil sama dengan 30. Tentukan banyaknya masing-masing paket dengan asumsi semua paket terjual habis ya. Toko Mistara Alamatika ingin memperoleh hasil penjualan sebesar-besarnya. Nah, kita akan selesaikan ini. Karena 3 variabel, jadi mau tidak mau kita harus pakai metode simplex. Nah, saya tidak akan selesaikan secara manual di sini. Menggunakan tulisan, ya kita coba akan pakai bantuan Excel. Oke, saya sudah siapkan di sini. Oke, ini masih 2 variabel, 2 constraint, jadi saya tambahkan di sini. Saya insert, saya tambahkan S3. Kemudian saya tambahkan barisnya juga S3. Oke. Variabelnya juga saya tambahkan lagi. Insert. Saya tambahkan di sini X3. Nah, kita akan masukkan ke dalam tabel simplex ini. Jadi ini kita misalkan sebagai iterasi pertama. Oke. Nah, sekarang kita input. Ini untuk fungsi tujuannya. 85.000, 75 dan 70.000. Kita input, masuk ke dalam Excel. Jadi kita masukkan di sini 85.000, kemudian 75.000, kemudian 70. Oke, 85.000, 75.000 dan 70.000. Kemudian tentunya di sini adalah 0, 0, 0. Kenapa bisa 0, 0, 0 di sini? Ya silakan lihat materi pekan lalu ya, materi sebelumnya tentang metode simplex kasus maksimum, tapi kita membahas dua variabel ya. Sekarang kita pakai 3 variabel, artinya kita tambahkan 3 variabel dasar
0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Saya kira tidak ada masalah di sini ya. Kalau 4 constraint-nya, 4 kendalanya, artinya kita akan tambahkan lagi kolom di sini 0 S4 gitu ya. Kemudian di sini nilai awalnya adalah 0 0 0, diambil dari sini. Selanjutnya di sini kita akan masukkan nilai-nilainya ya, nilai-nilai constraint-nya, nilai-nilai koefisiennya. Pertama ini 112, atau kita ambil saja ini 112 17. 112, kemudian kita simpan di sini 17. Kemudian 221 22. 221 22. Kemudian 322 30. 322 30. Oke, sudah benar ya? 322 30. Oke, sudah selesai inputannya. Nah, sekarang karena menggunakan 3 constraint, maka kita tambahkan di sini matriks identitas 3 variabel jadi 1 0 0. Kemudian 0 1 0 0 0 1. Sekarang langkah selanjutnya yang di sini ini ya. Setelah kita mengisi, langkah selanjutnya kita akan tentukan nilai ZJ dengan cara kolom tabel dikalikan dengan basis variabel. Sekira sudah paham di sini. Nah, untuk Excel itu memudahkan kita. Caranya sama dengan ini, X1 dikalikan dengan basis variabel, dikali dengan basis variabelnya ini. Tapi ini kita kunci. Nah, untuk menguncinya kita gunakan tombol F4. Nah, kalau sudah ada dolarnya di sini, dolarnya artinya ini sudah terkunci baik untuk kolom maupun untuk tabelnya. Kalau ini barisnya, B-nya ini, dolar B ini artinya kita kunci berdasarkan kolomnya. Dolar 7-nya, dolar ini 7 ya. Jadi kita kunci berdasarkan baris ke-7. Jadi 0 terus yang akan kita pakai di sini. Kemudian ditambah. Ini 2 dikali dengan B8. Kita kunci lagi B8-nya gunakan tombol F4. Kemudian ditambah lagi dengan 3 dikali dengan 0. Kemudian kita kunci B9-nya dengan tombol F4. Satu kali saja ya, jangan 2 kali seperti ini. Kalau seperti ini kolomnya tidak dikunci. Kalau seperti ini barisnya yang tidak terkunci. Jadi kalau seperti ini B9 tidak ada yang terkunci ya, berdasarkan baris dan kolom. Jadi tekan 1 kali lagi ya, dua-duanya harus dikunci. Baris dan kolomnya harus dikunci. Setelah itu tekan enter. Oke, 0 kita dapat. Jadi saya tinggal tarik ke ini. Tinggal saya tarik sampai di sini. Selesai. Oke. Kalau untuk mengecek kebenarannya kita klik 2 kali di sini, coba. Jadi ini yang dipakai, ini dengan ini, yang biru, hijau, pertama tuh dikali, kemudian ditambah dengan ungu kali dengan merah, tambah lagi dengan hijau ini dikali dengan 0 di sini. Sudah benar ya? Cek di sini coba. Oke, sudah benar juga ya. Cek di sini. Oke, sudah benar semuanya. Langkah selanjutnya sama dengan menentukan CJ dikurangi dengan ZJ. Tinggal kita kurangi di ini, baris CJ-nya dikurangi dengan ZJ. Tidak ada dikunci di sini karena kita akan tarik ya.
Ini akan bergerak juga, ini juga akan bergerak. Selesai. Langkah selanjutnya, menentukan kolom kunci dengan cara dilihat pada baris CJ dikurangi dengan CJ paling besar dan masih bertanda positif. Kalau sudah negatif semua artinya sudah selesai. Cari CJ dikurangi CJ paling besar. Mana paling besar? Nah, ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Jadi ini menjadi kolom kunci. Jadi saya kasih simbol di sini KK, kolom kunci. Kemudian menentukan rasio. Rasio itu adalah kuantiti dibagi dengan kolom kunci. Sama dengan kuantiti dibagi dengan mana kolom kuncinya? Oke, ini. Dibagi enter. Jadi tidak ada dikunci juga di sini. Saya tinggal tarik. Selesai. Selanjutnya, menentukan baris kunci dengan melihat nilai rasio yang paling kecil dan masih bertanda positif. Nilai rasio yang negatif diabaikan. Paling kecil dan masih bertanda positif. Yang mana paling kecil? Yang ini. Jadi ini sebagai baris kunci. Oke. Sekiranya tidak ada masalah di sini. Paling kecil dan bertanda positif. Paling kecil dan bertanda positif. Ini yang paling kecil ya. Pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci menghasilkan anak kunci. Anak kuncinya kita jadikan bernilai 1. Untuk menjadikan anak kunci bernilai 1, maka bagi dengan dirinya sendiri. Jadi kita asumsikan ini sebagai B1, B2, B3. Untuk menjadikan B3 menjadi anak kuncinya bernilai 1, maka dibagi dengan dirinya sendiri, dibagi dengan 3. Artinya di sini B3 baru, jadi saya buatkan lagi tabel baru untuk iterasi kedua. Saya copy ini, Ctrl V. Jadi saya hapus semua ini, delete. Oke. Yang saya mau jadikan bernilai 1 yang ini. Jadi kita buatkan rumusnya. B3 baru sama dengan B3 lama dibagi dengan 3 sama dengan B3 lama ini dibagi dengan 3. Ini rumusnya ya. 3. Jadi saya tinggal enter. Tinggal semuanya kan satu baris harus dibagi dengan 3. Jadi tinggal saya tarik sampai di quantity. Oke, selesai. Oke. Jadi ini pasti bagi 3. Ini kan semuanya bagi 3. Oke. Ini juga bagi 3. Ini juga bagi 3. 30 bagi 3 jadi 10. J9 dibagi dengan 3. Oke. Bisa dilihat di sini ya. I9 bagi 3, H9 bagi 3, semuanya bagi 3. Sudah selesai. Selanjutnya untuk yang di sini B2 baru. B1 baru. B1 baru sama dengan, nah ingat rumusnya, saya kopikan ini, Ctrl C,
B3 baru sama dengan B1 baru sama dengan B1 lama yang dimasuk yang ini dikurangi dengan koefisien. Yang mana koefisiennya? Yang dimasuk koefisien tidak lain adalah yang satu ini. Kurangi dengan 1, oke. Kemudian dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci barunya yang ini. Tidak lain adalah B3 baru. B3 baru. Jadi rumusnya ini ya sebenarnya kalau dikurangi 1 ya tetap hasilnya akan sama ini ya. Kalau kita mau terapkan tidak masalah. Sama dengan B1 lama ini dikurangi dengan 1 dikali dengan B3 yang baru. Baris kunci baru. Tidak ada dikunci di sini. Enter. Oke. Sorry. Tinggal kita sudah selesai. Oke, untuk membuktikannya tinggal kita lihat. Dikurangi dengan baris kunci barunya. Selanjutnya, untuk B2 baru. B2 baru sama dengan B2 dikurangi dengan B2 dikurangi dengan koefisien di sini. Ini yang diambil ya, 2. Tadi kan 1. Sekarang 2 yang diambil, 2 dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci barunya adalah B3 baru. Jadi rumusnya tinggal kita pakai di sini. Jadi anak kunci kolom kunci yang lainnya bernilai 0 ya. Kita jadikan bernilai 0 di sini sama dengan B2 tidak lain ini dikurangi dengan 2. 2-nya dari sini. Dikali dengan B3 yang baru, baris kunci baru. Yang sudah bernilai 1. Enter. Tinggal kita tarik. Selesai. Dalam langkah selanjutnya, tentukan lagi ZJ dikurangi dengan tentukan dulu ZJ-nya. Untuk menentukan ZJ, kolom kunci kolom tabel dikali dengan basis variabel. Nah, sebelumnya X1 menggantikan S3 di sini. Ini ya. Langkah selanjutnya ini. Variabel kolom kunci menggantikan variabel baris kunci beserta dengan basis variabelnya. Jadi di sini kita ganti dengan X1. Jadi sini jadi X1 beserta dengan basis variabelnya 85.000. Oke, selanjutnya temukan CJ dikurangi CJ kecil sama dengan 0 sampai kecil sama dengan 0. Sebelum melangkah ke sini ya kita tentukan dulu ZJ-nya. Sama dengan ini dikali dengan 0, tapi kita kunci 0-nya F4. Kemudian tambah 0 dikali dengan 0, kita kunci F4. Kemudian tambah dengan 1 dikali dengan 85.000-nya kita kunci F4. Enter. Tinggal kita sorot. Selesai. Kemudian CJ dikurangi ZJ tinggal kita kurangkan. Ini kurang 85.000, ZJ-nya sama dengan 0, tinggal kita sorot. Selesai. Oke. Selanjutnya dikatakan bahwa sampai CJ dikurangi ZJ itu kecil sama dengan 0. Ternyata masih ada positif di sini. Ambil yang paling
CJ dikurangi SJ untuk menentukan sebelumnya kita tentukan dulu baris kuncinya kolom kuncinya, melihat pada baris CJ dikurangi SJ yang paling besar. Yang mana paling besar? Ini lagi. Jadi ini menjadi kolom kunci. Antara 18.333 dengan 13.333 yang paling besar ini. Jadi ini menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya tentukan rasio. Rasio sama dengan quantity dibagi dengan kolom kunci. Enter. Tinggal saya sorot. Oke. Quantity dibagi dengan kolom kunci. Quantity dibagi dengan kolom kunci. Oke. Langkah selanjutnya, ambil yang paling, untuk menentukan baris kunci, ambil nilai rasio yang paling kecil. Nilai rasio yang negatif diabaikan. Ini ya. Baris kunci menentukannya, kita lihat pada nilai rasio yang paling kecil dan masih bertanda positif. Nilai rasio yang negatif diabaikan. Paling kecil 3. Jadi ini jadikan sebagai baris kunci. Pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci di sini. Jadi inilah yang akan kita jadikan lagi bernilai 1. Selebihnya ini kita jadikan 0, ini kita jadikan 0. Kita buat tabel baru lagi. Ini iterasi kedua. Kita copy lagi. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Saya hapus ini. Saya delete. Ini untuk iterasi 3. Ini yang kita menjadikan bernilai 1. Ini BK barunya di sini ya. BK barunya. Untuk menjadikan BK baru menjadi bernilai 1 dengan cara ini dibagi dengan dirinya sendiri ya. Berada pada baris kedua. Anggaplah ini kita asumsikan B1, B2, B3. Untuk menjadikan dia bernilai 1 di sini dengan cara ini. (0,66667) dibagi dengan dirinya sendiri. Kita kasih B2 baru di sini. B2 baru sama dengan kita buat dulu formula umumnya. B2 lama dibagi dengan 0,6667. 0,66667 supaya bernilai 1. Nah, caranya sama dengan ini. Ini dibagi 0,6667. Tapi ini kan tidak seperti ini saja ya, tidak 5 angka, masih lanjut di sebelahnya di sana. Jadi saya bisa pakai ini kembali, tapi saya kunci. Yang pertama tidak saya kunci E18-nya, yang kedua saya kunci. Karena E18 pertama di sini akan bergerak nanti ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian ke sini juga. E18 yang di bawahnya ini kan ini yang dimaksud 0,6667. Cuman 0,667-nya di sini kan masih berlanjut. Masih berlanjut di sini. Makanya saya harus kunci supaya baris dan kolom ini terus yang akan saya pakai. Gunakan F4. Enter.
Itu sudah bernilai 1, tinggal saya sorot. Ini juga tinggal saya sorot. Untuk membuktikannya boleh silakan. Oke, ini kan 0 dibagi dengan 0,667. Jadi ini tetap terus. Ini juga kita buktikan. 2 dibagi dengan 0,667. 0,667-nya ini yang dimaksud ya. Selanjutnya B1 sama dengan B1 baru sama dengan B1 lama dikurangi dengan 0,333, koefisiennya 0,3333 dikali dengan baris kunci baru. Tidak lain baris kunci barunya sekarang adalah B2 baru. Begitu pula untuk B3-nya. B3 baru sama dengan B3 lama dikurangi dengan koefisiennya. Ini 0,66667. 0,66667 dikali dengan B2 baru. Jadi tinggal kita gunakan rumus itu sama dengan B1 lama ini. Jadi sekarang ini menjadi B1 lama ya di iterasi kedua. Dikurangi dengan 0,3333 dan seterusnya. Ini kan belum selesai ini. Masih berlanjut ini. Maka saya pakai ini. Tapi saya kunci E17-nya. Yang kedua ya. Kemudian dikali dengan B2 baru. B2 barunya tidak lain ini. Hasilnya sama dengan 0. Tinggal saya sorot ke samping. Selesai. Selanjutnya ini B3 lama dikurangi dengan 0,66667. Saya pakai ini, tapi ini kan masih berlanjut, makanya saya pakai ini, tapi saya kunci F4 dikali dengan baris kunci baru B2 baru. Sudah jadi 0, tinggal saya sorot ke samping. Selesai. Ini juga saya sorot juga. Selesai. Selanjutnya, setelah itu langkah selanjutnya X2 menggantikan S2 di sini. Jadi berubah menjadi X2 beserta dengan basis variabelnya 75.000. Selanjutnya sama dengan untuk menentukan CJ dikurang ZJ-nya sama dengan ini dikali dengan 0, kita kunci F4, kemudian ditambah dengan 0 dikali dengan 75.000, kita kunci F4, kemudian tambah 1 dikali dengan 85.000, kita kunci dengan tombol F4. Oke, selesai, tinggal kita sorot. Selesai juga. Selanjutnya gantiin CJ dikurangi dengan ZJ. Oke, sama dengan ini kurang 85.000. Enter. Apa tadi saya kasih masuk? Oh, sama dengan, sorry. Bukan sama dengan di sini ya, tapi kurang. Sama dengan 85.000 dikurangi dengan 85.000. Tinggal saya sorot. Selesai. Masih ada positif. Jadi ini menjadi kolom kunci. Kemudian menentukan rasio sama dengan
quantity dibagi dengan kolom kunci yang baru ini. Enter. Tinggal saya sorot ke bawah. Selesai. Apalagi langkah selanjutnya? Menentukan baris kunci. Saya copy dulu ini. Ctrl C, Ctrl V. Saya hapus dulu isinya. Delete. Nah, untuk menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci dilihat pada linear ratio yang paling kecil. Nah, saya kasih catatan kemarin di sini. Untuk menentukan rasio paling kecil dan masih bertanda positif, nilai rasio yang negatif diabaikan. Yang paling kecil kan minus 6. Tapi kita karena minus itu kita abaikan, jadi kita bandingkan cuma 4 dengan 8. Yang paling kecil antara 4 dengan 8 tentunya adalah 4. Jadi ini kita abaikan. Jadi ini menjadi baris kuncinya lagi. Ini iterasi 2, 3, 4. Oke, tabel keempat. Jadi ini yang menjadi baris kuncinya. BK. Saya hapus saja ini. No fill. Oke, selanjutnya pertemuan antara BK dengan KK. Sini kan? Di sini KK-nya, BK-nya oke di sini. Inilah yang akan kita jadikan bernilai 1. Ini baris kuncinya. Berada pada baris pertama baru. Selanjutnya kita asumsikan di bawahnya B2 baru. Kemudian B3 baru. Untuk menjadikan B1 baris anak kuncinya bernilai 1 dengan cara bagi dengan dirinya sendiri, bagi dengan 1,5. Jadinya di sini sama dengan B1 dibagi dengan dirinya sendiri 0,5. Jadinya di sini sama dengan B1, ini kan B1 lama. Oke. B1 dibagi dengan 1,5, sorry, bukan 0,5 tapi 1,5 ya. 1,5. Tapi saya kunci F4. Oke. Kita ubah di sini. Bukan 0,5 tapi 1,5. Oke, ini sudah benar. Tinggal kita sorot. Dapat hasilnya ini. Saya sorot lagi ke belakang. Selesai. Untuk B2-nya sama dengan ini B1, B2, B3 ya, yang lama. Sekarang ini adalah B1 baru, B2 baru, B3 baru. B1. Untuk menjadikan minus 0,5, 1 menjadi bernilai 0, maka kita gunakan formulanya lagi ya. Mudah-mudahan masih diingat. Formulanya di atas saya kopikan atau saya tarikkan ini. Karena dia berada pada baris kedua yang kita mau cari, B2 baru, I-nya saya ganti dengan 2, B2 baru sama dengan B2 lama
B2 lama dikurangi dengan koefisien. Koefisien dia maksud adalah koefisien di B2 lama yang mau dijadikan bernilai 0. Tidak lain adalah minus 0,5. Dalam kurung minus 0,5 kemudian dikali dengan BK baru. BK barunya adalah B1 baru. Jadi ini pasti akan bernilai 0. Sama dengan B2 lama ini dikurangi dengan 0,5. 0,5 saya pakai ini tapi saya kunci. Karena 0,5 terus nanti. F4 dikali dengan B1 baru. B1 barunya ini. Kemudian kita tinggal tekan enter. Oke, sudah jadi 0. Tinggal kita sorot ke samping. Selesai. Ke kanan, ke kiri. 2 kali. Selesai. Sisa B3 barunya sama dengan B3 lama. Ini ya. I-nya saya ganti 3 jadi B3 baru sama dengan B3 lama. B3 dikurangi dengan koefisiennya berapa? 1 di sini. 1 dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci barunya kan sekarang berada di ini, baris kunci baru berada di B1 baru. B1 baru. Jadi ini yang dipakai lagi. Oke, di sini sama dengan 1 dikurangi dengan 1. 1 kan bulat, jadi saya bisa pakai 1 saja di sini dikali dengan baris kunci yang baru ini. Sudah jadi 0. Tinggal saya tarik di sini. Kemudian saya tinggal tarik ke kiri. Selanjutnya X3 menggantikan X1. Jadi di sini X3. Kemudian di sini 70.000. Selanjutnya menentukan ZJ ini dikali dengan 70.000. 70.000-nya kita kunci. Kemudian tambah 0 dikali dengan 75.000. 75.000-nya kita kunci. Kemudian ditambah dengan 1 dikali dengan 85.000. 85.000-nya kita kunci juga. Enter. Tinggal kita tarik. Oke, selesai. Kemudian untuk membuktikan benar tidak. Oke, ini kan sudah benar. Oke. Ini. Iya, sudah benar juga. Selanjutnya CJ dikurangi dengan ZC. 85.000 dikurangi dengan CJ dikurangi dengan ZJ. Tinggal saya enter, tinggal saya sorot. Nah, ternyata sudah negatif semua. CJ dikurangi ZJ. CJ dikurangi dengan ZJ. Sudah memenuhi ya, kecil sama dengan 0 semua. Itu berarti bahwa iterasinya sudah selesai. Tinggal kita memberikan kesimpulan. Kesimpulan supaya tokoh Mr. Alamatika mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam penjualan paket, maka kita berikan saran, sebaiknya memproduksi paket
A sebanyak, nah ini untuk paket A sebanyak kuantitinya 4 ya. Kemudian saya pindahkan saja ya. Ctrl Z. Paket A sebanyak 4. Paket B sebanyak, paket B X2 kan, sebanyak 5. Paket C sebanyak, C-nya kan X3, sebanyak 4 juga. Total keuntungan yang diperoleh sebesar ini, Rp995.000. Itulah total keuntungan dan inilah total yang maksimal sekali. Tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada keuntungan yang diperolehnya ini. Kenapa? Karena kita terbatas tadi. Terbatas dengan barang-barang yang kita miliki. Keterbatasannya kita bisa lihat tadi di bagian sini. Kita cuman ini. Kita cuma memiliki persediaan barang sirup, biskuit dengan permen yang tersedia ini. Saya berturut-turut 17 botol, 22 bungkus biskuit dan 30 bungkus permen. Kita mau maksimalkan ini pembuatan paketnya. Jadi maksimal juga keuntungan yang diperoleh ini saja 995.000. Nah, coba kita buktikan menggunakan POM. Kita pilih pertama linear programming, kemudian new, number of constraint 3, kemudian number of variable 3, objektifnya maximize. Setelah itu tekan tombol oke. X1, X2, X3, oke, seperti ini. Kalau kalian mau ganti di sini paket A, paket B, paket C boleh juga, tidak masalah. Di sini sirup, biskuit, kemudian permen. Sini tadi 85.000, 75.000, 70.000. Oke. Ya, 85.000, 75.000, 70.000. Selanjutnya oke. Di sini 1, 2. Kecil sama dengan 17. RHS-nya ya, kuantitinya. Kemudian di sini adalah 221, 22. Kemudian
3, 2, 2. Jadinya di sini adalah 30. Oke, sudah sama. Oke. Pertidaksamaannya juga kita bisa lihat tadi di sini. Pertidaksamaan kita, oke. 1, 1 ya. 1, 1, 2x2, 3 ini 17. 2, 2, 1, 2, 2, oke. 3, 2, 2, 30. Fungsikan tujuannya, oke. 85.000, 75.000, 70.000. Selanjutnya kita solve. Coba perhatikan, ada tidak grafiknya di sini? Tidak ada kan? Biasanya itu grafik itu muncul di poin ke-6 di sini. Kenapa? Karena kita menggunakan 3 variabel, maka 3 variabel, ingat, metode grafik tidak berlaku lagi, cuma metode simplex yang berlaku. Jadi tinggal kita lihat di bagian iterasinya ini. Kecil sekali. Ini ya. Ada iterasi 3, iterasi 4. Nah ini X3-nya kenapa kecil sekali? Iterasi ya, iterasi 1 seperti ini kan, iterasi 2 oke, iterasi ketiga, kemudian iterasi keempat, oke, ini iterasi keempatnya. X1 nya ini sama dengan 4, X2 sebanyak 5, X3 sebanyak 4 paket. Kita dapat di sini sama kan, X1, X2, X3 secara berturut-turut 454. Kemudian kenapa kuantitinya ada ditampilkan di sini? Oke, ini sudah jadi ya, 995.000. Oke, 995.000 rupiah. Itulah hasil yang keuntungan yang didapat semaksimal mungkin, 995.000 rupiah. Nah, seperti itulah cara kerja metode simplex untuk 3 variabel. Oke ya. Ini 995.000 rupiah. X1 nya 4, X2 nya 5, X3 nya 4 paket. Oke, cukup sampai saja di sini materi kali ini. Semoga dengan materi simplex kedua ini sudah semakin dipahami cara kerja metode simplex. Oke, terima kasih juga telah membantu toko Mister Alamatika untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya, hasil penjualan dan sebesar-besarnya. Tadi katakan bahwa Mister Alamatika itu disarankan untuk memproduksi paket A sebanyak 4, paket
B sama dengan 5, paket C sama banyak 4. Keuntungan total sebesar Rp995.000. Ya, seandainya saya tidak pakai metode dalam menyelesaikan kasus ini, mungkin saya pasang-pasang saja kan, sekian botol sirup, sekian bungkus biskuit, sekian bungkus permen, ujung-ujungnya ada yang berlebih mungkin atau tidak maksimal dalam proses cara pembuatan paketnya. Nah, dengan menggunakan metode simplex seperti ini, saya sudah bisa maksimalkan penggunaan barang-barang saya dengan total keuntungan yang bisa saya tahu, ya maksimal ini, tidak mungkin bisa saya dapatkan keuntungan yang lebih besar dari Rp995.000. Terima kasih untuk bantuan kepada toko Mr. Alamatika. Terima kasih sudah dibantu ya untuk menyelesaikan kasusnya. Cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.